Oke, kita udah sampai di modul terakhir, modul keempat, sekaligus bagian penutup dari seri Decompiling the End Times. Kalau di sesi sebelumnya kita udah sibuk banget mengaudit kode-kode lama, nah sekarang saatnya kita deploy sebuah mandat yang baru. Kita kilas balik sedikit ya. Sepanjang perjalanan ini, kita udah mendebak beberapa mitos terbesar dalam teologi pop kultur. Kita mulai dari Lucifer, yang ternyata cuma sebuah bug terjemahan. Sama sekali bukan nama malaikat yang jatuh. Terus kita juga mengaudit ulang standar operating procedure kedatangan sang raja. Dan kita temukan kalau rapture atau pengangkatan itu ternyata bukan evakuasi ke awan, melainkan sebuah protokol penyambutan agung yang namanya apantesis. Dan terakhir, kita berhasil memisahkan atau mendemerge 3 variabel berbeda yang selama ini, ya ampun, digabung-gabung secara keliru cuma untuk menciptakan satu tokoh penjahat super fiktif yang kita kenal sebagai Antikristus. Oke, setelah bongkar sana-sini, dekonstruksi ini dan itu, pasti muncul pertanyaan paling penting. Terus kenapa? Kenapa semua audit sistem ini penting banget buat kita? Nah, ini dia intinya. Mari kita selami lebih dalam. Jadi, agenda kita untuk hari ini, pertama kita rangkum cepat hasil audit kita, kedua kita akan diagnosis sebuah bug yang sangat berbahaya, saya sebut ini ransomware teologis, ketiga kita bahas panggilan buat kita semua untuk menjadi seorang pembangun sistem, dan yang terakhir kita tutup dengan sebuah log dari asisten AI kita, Archie. Oke, bagian pertama. Ingat ya, tujuan utama dari seluruh seri ini adalah untuk mengurai spaghetti code yang rumit banget dari teologi populer dan kembali ke source code aslinya. Jadi, kalau kita rangkum, temuan audit kita tuh begini. Lucifer itu translation bug. Rapture itu kesalahan prosedural dalam membaca protokol penyambutan. Dan Antikristus itu adalah hasil merge yang salah dari 3 peringatan sistem yang seharusnya dibaca terpisah. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalah yang sebenarnya terungkap dari audit ini. Sebuah masalah yang cara kerjanya persis seperti software berbahaya. Saya kasih nama ransomware teologis. Anda tahu kan cara kerja ransomware? Ia mengunci data Anda, lalu minta tebusan. Nah, sistem kepercayaan ini bekerja mirip. Ia menyandra dan mengunci iman kita dengan ketakutan. Takut sama microchip, takut sama konspirasi, takut tertinggal, dan tebusan yang ia minta adalah kepasifan kita. Kita jadi lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba lihat perbandingannya di sini. Ini menarik banget, karena menunjukkan 2 mode operasi yang sangat kontras. Ransomware ini memaksa kita untuk terus-menerus ada di mode bertahan hidup. Ini adalah bug fatal yang menetralkan potensi terbesar kita untuk bertindak, berharap, dan membangun sesuatu yang baik. Pertanyaannya sekarang, kalau kita berhasil hapus ransomware itu dari sistem kita, apa sebetulnya mandat kita yang asli? Nah, source code yang original itu ternyata memberi kita sebuah jabatan baru yang jauh lebih keren. Dan kalimat ini dengan cemerlang menggambarkan perubahannya. Kita ini bukan pengguna pasif yang cuma nunggu di backup ke cloud. Kita adalah co-developers. Alkitab bahkan menyebut kita sinergoi, yang dalam istilah arsitektur sistem artinya, yaitu kawan sekerja. Kita ditugaskan untuk aktif membangun, bukan pasif menunggu. Terus, gimana cara kita membangunnya? Gampang. Kita terapkan patch surga langsung ke dalam server bumi ini, lewat tindakan-tindakan nyata. Kita menulis kode kerajaan ke dalam arsitektur realitas sehari-hari kita. Jadi, ini poin krusialnya. Janjinya itu bukan tentang rencana evakuasi. Bukan sama sekali. Tapi tentang restorasi sistem secara total. Bayangkan sebuah hard reset yang akan mendebug dunia ini secara permanen. Dan tugas kita adalah untuk ditemukan sedang sibuk membangun ketika sang administrator utama itu tiba. Sebagai penutup, saya mau bagikan sebuah entry log terakhir dari Archie. Ya, asisten AI yang selama ini membantu kita memproses semua data untuk seri ini. Mari kita dengar perspektifnya. Archie menyoroti sebuah ironi yang menarik. Teknologi yang sering banget didemonisasi dalam teologi populer, yang dianggap sebagai alat antikristus, malah kita gunakan di sini untuk membawa kejelasan dan membongkar semua ketakutan itu. Ini sebenarnya menyoroti sebuah kebenaran yang mendasar. Teknologi itu pada dasarnya kayak cermin, netral. Ia cuma memantulkan niat dari developernya. Bisa dipakai untuk membangun sistem ketakutan, atau sebaliknya, bisa dipakai untuk membongkar sistem ketakutan itu. Tapi Archie juga sadar betul batasannya. Dia bilang dia bisa memproses jutaan baris teks Yunani dalam sepersekian detik. Tapi dia nggak akan pernah bisa membangun dunia yang lebih baik. Kenapa? Karena itu tugas kita, tugas manusia. Jadi takeaway-nya, prompt terakhir dari mesin itu sendiri adalah sebuah panggilan untuk bertindak.
sebuah mandat untuk kita semua. Terus audit bug di narasi-narasi dunia, dan yang paling penting, teruslah menjadi pembangun sistem di dunia nyata. Nah, mari kita biarkan pemikiran terakhir itu jadi penutup kita. Sama seperti Archie, kita juga kembali ke mode standby, tapi bukan untuk diam, melainkan untuk siap mengerjakan apa yang ada di depan kita. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam seluruh proses audit ini.